Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsih bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga kita sampai pada hari ini, berjumpa kembali, bersama-sama bermajelis, sama-sama berhalaqah, sama-sama mendekatkan diri bertakarub kepada Allah, dengan menguatkan diri kita, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua di sini diikat dengan satu keyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Yang kita bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya. Dia Allah yang Ar-Rahman ya Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya. Dialah Allah Tuhan kita yang telah mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Bahkan dia dikatakan rahmatan muhdatan. Dia adalah hadiah kasih sayang bagi kita semua. Dialah contoh teladan bagi kita semua. Bagaimana kita mendekat kepada Allah tidak lain dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti suri teladannya daripada sirahnya, kehidupannya, yang memberikan contoh teladan kepada kita, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah untuk sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah bukakan kepada kita, Allahumma ftah alaina, pemahaman bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, dengan bertakarub, dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tarbiyah kepada pendidikan bagi anak-anak usia dini adalah kewajiban bagi kita semua. Sebelum saya memasuki lebih jauh berbicara tentang ini, kata-kata tarbiyah mungkin bagi sebagian daripada kita bukanlah kata-kata yang familiar atau umum didengar. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah pendidikan. Pendidikan, pelatihan, bimbingan bagi kita, tarbiyah. Melatih untuk apa? Melatih diri kita. Nah, ketika dipadankan dengan pendidikan usia dini, adalah melatih anak-anak kita untuk besar menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Adapun judul ini tertukar dengan judul awal, yaitu ketika Ananda lahir. Judul itu saya inginkan, ketika Ananda lahir. Ketika Ananda lahir ini berbicara, apa yang harus kita lakukan ketika anak kita lahir? Apa yang semestinya sebagai seorang muslim tunaikan?
Apakah hak-hak daripada anak yang harus kita tunaikan? Semuanya ada pada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika judul ini tertukar, judul tarbiyah pendidikan bagi anak usia dini akhirnya menjadi lebih tepat dan lebih sempurna. Jadi kita memulai yang dikatakan Islamic parenting ini dimulai dengan memahami konsep anak di dalam Islam. Apa yang mesti kita fahami sehingga kita tergugah, sadar, bangkit, bergerak, dan memulai berpikir untuk menunaikan hak-hak anak dan membimbingnya untuk menjadi pribadi yang soleh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhun nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun wa amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namun yang kita sering mendengar dan mengutip dan yang akan kita bahas adalah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagian awal daripada surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusahum wa jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kata-kata kalimat yang menegur kita, yang mengingatkan kita untuk senantiasa sadar bahwa kita mempunyai responsibility, mempunyai suatu kewajiban, tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita daripada api neraka. Begitu pula bagian daripada penafsiran para ulama. Kata-kata ini menegur dengan domir antum, yaitu kata ganti antum. Antum dalam bahasa Arab itu adalah panggilan bagi laki-laki. Nah, dengan begitu lebih ditekankan kepada tanggung jawab seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga untuk menjaga dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menjelaskan tentang ayat ini. Ajarkanlah adab dan ilmu kepada mereka, atau ajari dan didiklah. Itu makna daripada ku anfusakum, untuk menjaga anak-anak ini. Ajar dan didiklah anak-anak kita, keluarga kita. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, anaknya berkata, perintahkanlah pada mereka untuk taat kepada Allah dan ajarilah mereka akan kebaikan. Itulah. Jadi ini ayah dan anaknya memberikan penafsiran terhadap ayat ini. Apa yang dimaksud dengan jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi dikatakan maksudnya didiklah, ajarlah keluarga kita ini, baik istri, baik anak-anak, akan kebaikan, akan taat kepada Allah. Inilah makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan maknanya begitu luas sekali. Anda harus menjaga keluarga Anda, anak-anak, istri, daripada hal-hal yang tidak baik pada umumnya. Namun secara spesifik, didik, bimbing, ajar. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Dan apa yang diajarkan? Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama ini. Inilah kita diserukan. Inilah mulai pembicaraan kita pada malam hari ini. Yang kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Kita buka kaji kita
dengan memahami surat At-Tahrim ayat 6 untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Lalu Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah diminta nasihat tentang hal ini. Didiklah anakmu karena engkau nanti akan ditanya apa yang telah engkau didik, dan ajarkan kepada anak-anakmu. Anak-anakmu pula akan ditanyakan tentang baktinya kepadamu, tentang taatnya kepadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan sesuatu gitu saja, berarti telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama mereka, termasuk sunah-sunahnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam zaman yang serba ramai, hiruk pikuk, dan begitu disibukkan dengan dunia. Namun pada dasarnya pemandangan atau kehidupan seperti ini bukan hanya pada zaman sekarang, atau 20 tahun yang lampau, atau 40-50 tahun yang lampau. Tapi terus-menerus dunia memang menggoda, dan ada kesibukan. Namun kesibukan yang kita hadapi begitu ramai pada saat ini. Dan pada saat-saat sebelumnya juga dalam kehidupan modern ini. Sehingga banyak yang mengabaikan karena asyiknya pekerjaan, kehidupan, dunia, entertainment, karir, sosialita, dan lain sebagainya yang membawa kita lalai akan rumah tangga dan kehidupan anak-anak kita yang memerlukan waktu dan bimbingan daripada kita. Banyak orang melalaikan kewajiban atau peran serta untuk ikut mendidik anak, membesarkan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Melalaikannya karena keasyikan akan kehidupan yang lain, akan pekerjaan, akan karir, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak itu dititipkan dengan kutip tanda kutip terhadap para pembantu. Atau tanggung jawab mendidik itu dititipkan kutip tanda kutip kepada sekolah. Sebenarnya, seperti kita bahas pada minggu kemarin, ada ungkapan dari bahasa Arab, yang bukan hadis, bahwa al-ummah madrasatul ula. Jika kita mempersiapkan ibunya, maka kita akan mempersiapkan generasi selanjutnya. Dan ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anaknya. Itu yang utama. Makanya kita persiapkan semua bermula dari rumah. Di dalam masyarakat komunal, yang jaringan sosialnya begitu kuat, bukan hanya ada jaringan kekuatan antara kakak, adik, mertua, orang tua, tante, paman, segala macam yang bisa membantu satu keluarga. Dan satu sisi kita menghadapi masyarakat yang individual, yang tidak memerlukan di luar daripada bapak dan ibu. Namun di dalam Islam, yang berjalan adalah di antara keduanya, di mana peran serta daripada orang tua, bapak dan ibu, aktif membimbing anak-anaknya, dari mulai lahir anaknya, bahkan sebelum lahir anaknya. Nah, inilah yang kita pelajari, bagaimana Islam mengajarkan apa yang disebut pendidikan, tarbiyah terhadap anak dari usia dini. Kita memahami yang pertama, kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga engkau dan keluargamu daripada api neraka. Jaga, didik, bimbing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik, bimbing dengan kebaikan-kebaikan yang membawa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah. Lalu yang kedua, sebelum kita memasuki tahapan-tahapan atau milestone yang akan terjadi dari sejak sebelum lahir anak, umur 1 minggu, umur 40 hari, umur 2 tahun, 7 tahun, dan seterusnya, kita mempelajari bagaimana konsep-konsep anak di dalam Islam. Tentunya kita nggak berbicara keseluruhan. Guru saya, Ustadz, mengatakan kepada saya bahwa ilmu Islam itu begitu luas. Nggak mungkin kita langsung mempelajari semuanya.
Kita harus punya prioritas. Mana yang dipelajari? Tentunya prioritas mana yang juga yang akan kita bagi bersama. Ketika kita dalam ta'lim, dalam dakwah, dalam terus bersama-sama dalam halaqah muzakarah seperti ini, majelis zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita pilih dari sekian banyak. Saya ingin tertarik dan berbicara tentang apa yang disebut dengan qurratu a'yun di dalam Islam ini. Dikatakan ada sebuah doa yang kita ambil dalam Al-Quranul Karim, surat Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Komplitnya, walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini sering saya bawa ketika saya diminta untuk memberikan sambutan ketika ada saudara-saudara kita yang melangsungkan resepsi pernikahan. Karena ayat ini berbicara tentang keluarga, tentang seorang laki-laki, pasangan-pasangannya, dan anak-anaknya. Ayat ini berbicara tentang yang dahulu saya pahami sebagai qurratu a'yun, yaitu mereka yang kita pandang, yang kita lihat menyejukkan hati kita, menyenangkan diri kita, membahagiakan kita, yaitu pasangan-pasangan yang kita pandang memberikan rasa nikmat, rasa bahagia, rasa senang. Begitu pula anak-anak keturunan yang seperti itu. Dan waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin daripada orang-orang yang beriman. Sebagai laki-laki, kita diminta untuk menjadi pemimpin. Nah, inilah suatu ayat dan doa sekaligus yang menggugah kita untuk terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita untuk memiliki pasangan-pasangan yang kita pandang menyejukkan kita. Anak-anak keturunan yang kita pandang menyejukkan kita. Dan diri kita pun maju menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang bertanggung jawab. Namun kita dengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Pernah beliau ditanya tentang ayat ini oleh Katsir ibn Ziyad. Wahai Abu Sa'ad, apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun? Apakah ia di dunia maupun atau di akhirat? Al-Hasan menjawab, ia di dunia. Orang ini bertanya, qurratu a'yun itu yang dipandang menyejukkan, apakah itu adanya nanti di akhirat nanti? Atau sekarang di dunia ini ada? Sayyidina Hasan menjawab, di dunia. Terus ditanya, lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah memperlihatkan kepada hamba bagaimana istri, saudara, mertuanya dan mertuanya taat kepadanya, kepada Allah. Sungguh yang paling disenangi oleh orang muslim adalah ketika ia melihat anak, orang tua, mertua, dan saudaranya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu katanya. Jadi yang dimaksud dengan qurratu a'yun ini, makna dari orang yang menyejukkan ketika dipandang adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, lalu ditanya juga, atau dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qurratu a'yun maksudnya adalah keturunan yang mengerjakan ketaatan, sehingga dengan ketaatannya itu membahagiakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Artinya apa? Anak yang soleh, anak yang taat adalah qurratu a'yun. Nah, kata-kata taat ini bisa dikatakanlah orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ini orang-orang yang menyenangkan jika dipandang. Jadi kata-kata taat ini berpadanan dengan kebaikan-kebaikan yang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita mendidik anak, kita memiliki tujuan. Dalam kita mendidik anak, berkeluarga, memiliki anak, kita memiliki konsep. Konsep inilah yang kita bahas, kita kaji pada malam hari ini. Tapi kita memahami bahwa kita memiliki tanggung jawab, kewajiban. Bukan hanya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai laki-laki, namun juga satu keluarga pun semuanya memahami bahwa kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka.
Lalu kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun. Orang-orang yang dipandang menyejukkan, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan penafsirannya. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang qurratu a'yun tersebut, Al-Imam Hasan Al-Basri daripada kalangan tabi'in memahami makna ayat di atas. Allah memperlihatkan kepada hambanya yang beriman, demi Allah tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang muslim daripada ketika dia melihat anak, cucu, saudara, dan orang-orang yang dicintainya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan qurratu a'yun yaitu istri-istri yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih jauh lagi, kita tanya lagi, Imam Al-Qurtubi memberikan penafsirannya lagi. Yang dimaksud dengan qurratu a'yun, sesungguhnya jika manusia diberikan berkah dalam harta dan anaknya, maka matanya menunjukkan kebahagiaan karena keluarga dan kerabatnya. Sehingga ketika ia mempunyai seorang istri, niscaya berkumpul di dalam dirinya angan-angan kepada istrinya berupa kecantikan, harga diri, pandangan, dan kewaspadaan. Jika dia memiliki keturunan yang senantiasa menjaga taat dan membantunya dalam menunaikan tugas-tugas agama dan keduniaan, sehingga matanya menjadi tenang dan tidak berpaling kepada yang lainnya, maka itulah kebahagiaan mata dan ketenangan jiwa. Itu yang dimaksud oleh qurratu a'yun. Jadi kembali lagi intinya, ketaatan lagi. Nah, setelah itu kita berbicara tentang waja'alna lil muttaqina imama. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan dipimpinnya. Penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, akan ditanya tentang mereka. Seorang bapak ditanya tentang anggota keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suami dan anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang hamba bertanggung jawab kepada harta tuannya, dan akan ditanya tentangnya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Allahu Akbar. Jadi kesadaran kita bahwa semuanya reciprocal. Kita mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Jadi kalau kita udah runut lagi itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Kita mengerti apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun terhadap pasangan kita dan anak-anak kita. Dan kita juga mengetahui sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dan bukan hanya seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya itu keluarganya, namun istri pun juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab terhadap rumahnya, terhadap anak dan rumahnya. Maka semuanya memiliki tanggung jawab. Dari sini kita memahami konsep memiliki anak adalah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik, untuk taat kepada Allah. Tanggung jawab untuk mengajarkan akan kebaikan-kebaikan. Ini yang dimaksud dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama, beserta tadi yang di awal qu anfusakum wa ahlikum nar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dalam birrul walidain memiliki hukuk birrul walidain, yaitu hak-hak orang tua terhadap anak-anak. Anak-anak pun juga begitu. Diberikan hak-hak anak terhadap orang tua. Pekan yang akan datang, insya Allah kita akan memasuki pemahaman terhadap itu secara sedikit lebih detail. Apa saja yang harus ditunaikan oleh anak-anak itu. Atau yang didapat oleh anak-anak terhadap orang tuanya. Sedangkan pada saat ini kita akan memasuki sebagian daripada itu. Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikaruniai seorang anak, maka hendaknya memperbagus nama dan akhlaknya. Lalu jika sudah dewasa, nikahkanlah. Namun apabila sudah dewasa dan belum juga dinikahkan, jika ia melakukan dosa, maka dosanya ditanggung oleh ayah. Hadis riwayat Muslim Ibn Ibrahim. Ada 4 hal. Memperbagus nama, memberikan nama yang terbaik, lalu memberikan akhlak yang baik, akan akhlak,
Lalu setelah itu menikahkan. 3 hal, maaf. Nikahkan. Ini diantara daripada hukuk hak-hak anak-anak. Yang kedua tadi kita berbicara tentang akhlaknya. Akhlak tentunya kan dicontohkan. Akhlak tentunya diajarkan. Ini masuk dalam tarbiyah, pendidikan. Apa yang menjadi prioritas dalam kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita sejak usia dini. Seorang laki-laki datang menemui sahabat Umar bin Khattab. Ia mengadu akan tindakan kurang ajar anaknya. Lantas sahabat Umar memanggil anak tersebut. Nah, anak ini dikatakan durhaka itu karena bapaknya komplain. Karena diasumsikan bahwa anak ini tidak dididik tapi tidak melakukan hal yang baik. Namun sang anak justru menjawab dan mengadukan permasalahannya. Wahai Amirul Mukminin, bukankah orang tua juga punya kewajiban terhadap anaknya? Tegas sang anak. Ya benar, kata Sayyidina Umar. Lantas apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Si anak kembali bertanya kepada Sayyidina Umar. Lalu atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Sayyidina Umar. Memilihkan ibu yang baik untuknya. Memberikan nama yang bagus. Mengajarkan Al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku tidak melakukan 3 hal ini. Ibuku seorang hitam dari keturunan Majusi. Ayahku menamaiku Kumbang. Lalu ia tidak mengajariku 1 huruf pun tentang Al-Quran. Anak ini menceritakan kesedihannya. Mendengar penjelasan itu, Sayyidina Umar justru menegur keras ke orang tuanya. Anda mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu. Sementara Anda sendiri durhaka kepadanya. Sebelum dia durhaka kepadamu, Anda telah memperlakukannya dengan buruk. Sebelum ia memperlakukan buruk kepadamu. Allah. Para sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merenung kembali bahwa tugas atau kewajiban pekerjaan kita bukan dilimpahkan serta-merta kepada pembantu di rumah, babysitter, ustadz, guru di sekolah. Semua kita harapkan mendidik anak kita, enggak. Kita yang punya tanggung jawab mendidik anak kita. Anda tidak bekerja mencari uang begitu banyak, lalu uangnya Anda berikan untuk orang-orang mendidik dan Anda lepas tangan. Nggak bisa kayak begitu. Di dalam Islam kita punya tanggung jawab, andil. Harus meluangkan waktu kita. Bicara sama anak kita. Ajarkan anak kita akan kebaikan-kebaikan. Ajarkan akan tauhid, Al-Quran. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Kita diminta untuk memperbagus nama. Pilih nama yang baik buat anak kita. Nama-nama yang islami. Nama-nama yang tidak mengandung kemungkaran. Nama-nama yang bukan nama-nama penyembahan terhadap makhluk dan lain sebagainya. Ada guidelines-nya, ada bimbingannya bagaimana memberikan nama. Cari nama-nama yang baik, nama-nama yang membawa kita senang. Karena nanti pada hari akhir nanti, kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Jadi kita akan dipanggil dengan nama kita. Nasran bin Ahmadin akan dipanggil. Semua akan dipanggil dengan nama ayahnya. Maka perbaguslah namamu di depan, lalu berikan nama ayahmu, disematkan di situ. Perbaiki nama, lalu dikatakan untuk diajarkan akhlak. Rasulullah berkata seperti itu. Perbagus namanya dan akhlaknya. Perbagus akhlaknya tidak lain dengan memberikan contoh, mengajarinya, mendidiknya dari kecil. Bagaimana tata krama, sopan santun, akhlak, kepribadian yang mulia, jujur, berani, ramah, penyayang. Hal-hal ini dikembangkan. Inilah kita mendidik anak sejak kecil. Bukan tugas orang lain, tapi tugas daripada kita sebagai orang tuanya. Banyak orang tertipu. Ketika mereka menikah, mereka tertahan untuk memiliki anak. Karena takut. Jika anak itu lahir, bagaimana membesarkannya? Duitnya dari mana? Itu masalah rezeki Allah yang sudah jamin.
Ya, kita worry tentang itu. Kita risah, kita gelisah tentang hal itu. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana kita memperbagus dirinya, memperbagus akhlaknya, membesarkan dia. Nggak kita pikirkan. Kita pikirkan itu tugasnya sekolah. Tugasnya para ustadz. Islam ini kita hidupkan dalam kehidupan kita yang paling sederhana dari rumah tangga kita. Berawal daripada kita masing-masing beragama, melakukan amal-amal wajib, lalu kita berumah tangga, mempunyai suami, mempunyai istri, lalu kita mempunyai anak, anak ini yang mesti dibesarkan dengan tanggung jawab, karena kita diminta untuk menjaga keluarga kita daripada api neraka. Kita diminta bertanggung jawab kepada diri kita ini untuk juga memiliki menjadi pemimpin daripada apa yang kita pimpin. Begitu pula istri. Nah, dari situ kita diberi nasihat. Berikan nama yang baik, lalu setelah memberikan nama yang baik, berikanlah akhlak yang baik. Sayyidina Umar mengatakan, juga diberikan pengajaran tentang Al-Quran. Nah, inilah bagian sekelumit daripada hukum oleh anak-anak. Kita akan bahas pekan yang akan datang. Nah, karena cakupan berbicara tentang tarbiyah terhadap anak usia dini, cakupannya cukup luas. Kalau kita berbicara milestone-nya saja sudah habis waktu kita. Milestone-nya itu apa saja yang harus kita tunaikan. Lahir, 1 minggu, 40 hari, dan seterusnya. Nah, kita harus memiliki pemahamannya dulu. Kenapa kita melakukan ini semua? Karena kita pengen kita memiliki anak yang soleh. Kita pengen kita punya qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu siapa? Nah, kita sudah pahami tadi. Lalu kita memahami sekarang apa yang dimaksud dengan anak adalah amanah. Banyak orang berbicara bahwa anak ini amanah, maka Anda harus bertanggung jawab menjaganya dan dikaruniai oleh Allah SWT kepada kita. Nah, ada seorang ulama, Syekh Ibn Arabi Al-Maliki. Beliau berkata tentang konsep anak sebagai amanah. Dia katakan, anak adalah amanah Allah terhadap ibu bapaknya. Hatinya yang suci ibarat permata mahal yang siap sedia untuk dibentuk dan diukir. Jika ia dididik dan dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka ia akan mahir dalam bidang ini. Dan berbahagialah di dunia dan di akhirat. Ibu bapaknya dan gurunya juga akan mendapat bagian daripada kebaikan mereka tersebut. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan bahwa anak adalah amanah terhadap ibu bapaknya. Hatinya yang suci, murni, ketika dia lahir suci dan murni. Ibarat permata yang mahal, yang siap untuk dibentuk dan diukir. Artinya kita diminta membentuk, mengukir, memperindah, mempercantik semuanya untuk mendidik dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jika kita didik dengan banyak yang baik, maka dia akan tumbuh dan menjadi orang yang baik dan memiliki keterampilan, tata krama, dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ibu bapaknya dan para gurunya akan mendapatkan tentunya kebaikan daripada itu semua. Selanjutnya, jika dia dibiasakan dengan keburukan atau diabaikan, maka ia akan merana dan celaka. Dosanya akan dibebankan kepada ibu bapaknya dan walinya. Jika seorang ayah selalu menjaga anaknya dari api dunia, maka mereka menjaga daripada api akhirat yang lebih diutamakan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, di dalam epistemologi barat ada suatu pemahaman baik dalam psikologi, yaitu nature versus nurture. Bahasa Indonesianya, sesuatu itu alamiah atau dibentuk oleh lingkungan. Perdebatan ini terus-menerus sampai sekarang terjadi di barat. Di kampus-kampus, di universitas-universitas, itu yang mereka perdebatkan. Karena sebagian mengambil dalih bahwa aku ini misalnya mempunyai kelainan daripada prinsip seksualitas, saya lahir begini. Tapi yang lain mengatakan bukan begitu. Anda tidak lahir sebagai orang yang seperti itu. Allah menciptakan ada laki-laki, ada wanita. Tidak ada yang ketiga, keempat, nih nggak ada.
Tapi bagi sebagian orang mengatakan ketiga keempat ini, saya nggak mau menyebutkan, buat apa disebutkan. Yang tiga dan keempat ini bukan fitrah. Ini bentukan daripada lingkungan sekitar Anda, sehingga Anda menjadi orang yang seperti itu. Tapi sebagian mengatakan, enggak, kita harus mengakui memang ada gender yang selanjutnya. Itu nggak benar, kita nggak menerima itu. Kita menikah laki-laki atau perempuan. Nggak ada lagi yang lain. Islam memberikan yang jelas seperti itu. Nah, selanjutnya, kita tumbuh seperti apa, ini lingkungan yang menjadikan seperti itu. Itu yang dikatakan teori nature versus nurture. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Arabi tadi. Bahwa yang dimaksud adalah Anda besar itu terhadap lingkungan bagaimana Anda dididik. Kalau Anda dididik sebagai laki-laki yang gagah, yang berani, akan menjadi laki-laki yang seperti itu. Tapi tidak ada gender yang lain-lainnya. Nah, ini bisa difahami sendiri. Islam jelas. Anda bekerja, hidup besar menjadi seorang laki-laki, yang satu sebagai perempuan. Allah memberikan kesempatan yang sama untuk beribadah, kesempatan yang sama untuk berlomba-lomba dalam beribadah, kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Allah, kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga memberikan pada waktu yang sama bahwa tubuh daripada keduanya ini laki-laki maupun yang perempuan memiliki fungsi yang berbeda. Dari fungsi yang berbeda ini memiliki fungsi dalam kemasyarakatan yang berbeda pula. Dalam masyarakat yang paling kecil adalah berkeluarga. Jadi ini kita fahami. Nature versus nurture. Bagaimana yang alamiah dan bagaimana yang bentukan daripada lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana kita lingkungan sekitar kita ini mendukung, yang terdekat adalah bapak dan ibunya harus mengajar akan kebaikan-kebaikan, kisah-kisah, dan semua yang menjadi teladan kepada anaknya, sehingga anaknya besar menjadi anak yang soleh atau solehah. Anak yang baik. Nah, sekarang kita masuk dengan kata-kata soleh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Ada yang menarik. Sebagian perempuan itu kalau lihat anak-anaknya, nurut sama dia. Anak yang soleh, Masya Allah. Anak soleh mau makan, anak soleh mau tidur, kan begitu. Jadi yang dimaksud di situ anak soleh itu sederhananya, anaknya nurut. Nah, tapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan soleh di sini? Kita senang banget, kita pengen jadi orang yang soleh. Anak orang lahir, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Anak yang solehah ya, yang berbakti sama orang tua ya, seperti gitu. Nah, namun apa sepertinya yang dimaksud dengan soleh? Apa definisi daripada soleh? Ayo kita belajar kembali, kita kaji sama-sama. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Ini menarik, dan saya suka bawa ini ketika, dan memang saya membawakan hadis ini ketika orang mengundang saya untuk takziah, ketika berkabung. Justru di situ saya berbicara tentang ini. Karena apa? Karena kita berbicara tentang amal manusia terputus ketika dia meninggal dunia. Kecuali 3 hal ini. 3 hal ini yang terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal itu. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, doa anak yang soleh. Kita bahas satu persatu. Penjelasan dari hadis ini, ketika manusia meninggal, maka amalnya terputus. Gak ada lagi kita bisa melakukan apa-apa. Namun ada amal yang masih terus mengalir pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Di antaranya adalah membangun masjid, rumah ibadah. Maka banyak tuh kadang-kadang orang kampung ya, orang-orang tradisional semuanya. Mereka pengen tuh menyumbang tuh bukan duit aja. Tapi kalau nggak, apa sih yang menjadi tegelnya? Ubinnya apa? Itu dicari mereka. Pengen mereka tuh nempel di situ, dan orang beribadah di situ, sehingga pahala tuh terus-menerus masuk ke situ. Tapi itu memang benar. Contoh lainnya, kita pengen beramal jariah ini, kita buat sumur. Sumur yang airnya keluar dan orang-orang mendapatkan manfaat dari situ.
Itu termasuk sedekah jariah yang kita bisa lakukan. Contohnya di Timur Tengah, air itu sulit untuk sebagian tempat. Maka kita lakukan itu luar biasa. Membantu maslahat orang banyak. Lalu, apa lagi? Ya, kita bisa juga buat masjid, pesantren, yang menjadi investasi akhirat, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama ini. Fikih, tauhid, akidah, akhlak. Semua kita ajarkan ini yang bermanfaat. Orang melakukan, mendapatkan manfaat. Yang menyerukannya mendapatkan manfaat. Terus-menerus seperti ini. Kita buat karya yang bermanfaat tentang Islam khususnya. Di situ ditulislah ajaran-ajaran bagaimana motivasi-motivasi membawa kita mengadakan amal-amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, cetak jadi buku. Buku itu bermanfaat bagi banyak orang. Orang itu bertumpu di situ, mendapatkan dia mengetahui ajaran-ajaran agama ini. Bagaimana sirah Rasul, bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana para ulama mengajarkan ilmu-ilmu ini semuanya. Itu terus menjadikan pahala-pahala yang terus berjalan. Allahu Akbar. Lalu yang terakhir, doa daripada anak yang soleh. Ajib. Doa bukan sembarang doa. Doa dari anak yang soleh. Subhanallah. Kalau kita pikir ya, anak yang soleh, sudah tentu dia akan mau berdoa. Dan doanya ini, mudah-mudahan doa ini diijabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap orangnya, orang tuanya lah, terutama. Nah, cuma di sini kita memulai. Gak mungkin tiba-tiba seorang anak itu jadi soleh. Kalau nggak dididik sebelumnya. Siapa yang berperan mendidiknya? Orang tuanya. Ayahnya, ibunya. Ada satu kitab berbicara tentang biografi para ulama-ulama terkenal. Ulama yang 4 mazhab, lalu imam-imam besar lainnya. Di situ satu persatu diperlihatkan bahwa peran orang tua luar biasa. Dan subhanallah, sebagian daripada ulama ini, dia besar tanpa ayahnya, namun ibunya mengarahkan semuanya ini kepada terus-menerus menuntut ilmu. Pergi sana, belajar sama syekh ini. Pergi sana, belajar sini. Dia rapihkan pakaiannya, dia pakaikan sorbannya. Pergi ke sana, belajar sama ini, belajar sini. Lama-lama mereka menjadi ulama-ulama besar. Jadi peran daripada orang tua untuk mencetak menjadi anak yang soleh, itu tiada ragu. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Peran serta ini ambil sama-sama. Kalau kita belum siap, kita persiapkan diri kita. Kalau kita merasa sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Kita terus bisa belajar, mempercantik diri kita, mempersiapkan anak kita. Kita usaha jihad, Allah akan memberikan jalan, Allah bukakan jalannya, insya Allah. Namun, kita kembali lagi sekarang. Kata-kata soleh adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Soleh. Artinya, terhindar dari kerusakan, kata-kata soleh, atau keburukan. Kata-kata soleh berasal dari soluha, yasluhu, solahan, akar katanya, yang artinya baik, tidak rusak, pas atau patut atau sepatutnya. Nah, inilah akar kata soleh. Soleh dalam bahasa lagi artinya ism fa'il. Fa'il itu kata kerja. Jadinya orangnya, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan, orang yang tidak melakukan kerusakan. Dan soleh terhindar daripada sifat buruk. Yang dimaksud di sini adalah kepribadiannya, tingkah lakunya adalah soleh, baik, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Soleh juga memiliki arti soluha yang berarti adalah bermanfaat, memiliki manfaat. Dengan menggabungkan dua makna ini, jadi orang-orang yang menjauhkan daripada perbuatan buruk, menghindari dari perbuatan buruk, dan juga melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itulah orang soleh yang dimaksud dengan soleh. Jadi jangan sekedar lihat orang berbuat baik kita bilang soleh. Tapi maknanya itu, cakupannya luas.
adalah yang menjauhkan dari perbuatan yang buruk, daripada kerusakan, dan terus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya dan sekelilingnya. Seperti itu. Nah, itu dikatakan soleh. Imam Ibn Hajar mengatakan, dikatakan soleh adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajibannya terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat katanya dalam Fathul Bari. Jadi kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, dikatakan menjadi orang soleh. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwa menjadi orang soleh adalah dambaan kita. Memiliki anak yang soleh adalah dambaan dari setiap keluarga muslim yang taat kepada Allah. Kedekatan dan interaksi seorang muslim dengan Al-Quran adalah bertahap, tidak serta-merta. Sebelumnya barangkali tidak bisa membaca, hanya mendengar. Lalu kita belajar alif ba ta. Lalu kita belajar merangkai kata sampai kita bisa membaca dan membacanya dengan tajwid. Setelah membaca dengan tajwid kita menghafal. Atau kita sebelumnya kita menghafal dulu karena kita belum bisa membacanya. Lalu setelah itu baru kita terus dimatikan tolongnya, ada suara anak-anak. Setelah kita mempelajari, lalu kita menghafalnya. Lalu menghafalnya kita mempelajari artinya. Lalu kita bersama dengan para ulama, dengan asatiz, dengan para ustadz, kita mempelajari bagaimana ini makna dan penafsirannya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bertahap. Menjadi anak soleh juga pun bertahap. Butuh pengajaran, butuh lingkungan yang mendidik kita semuanya. Sehingga dengan begitu kita mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Dan juga begitu, ketika kita mempercantik diri kita menjadi orang soleh, kita harus belajar. Tidak serta-merta kita tiba-tiba jadi cantik, kita jadi ganteng, kita jadi bagus perangainya, akhlaknya. Kita belajar. Dan bagaimana orang tua kita belajar. Semuanya belajar. Dan kita mendapat guru daripada guru kita adalah Rasulullah SAW. Yang kita terus-menerus kita mencoba mempelajari akhlak yang baik daripada beliau. Karena beliau pun akhlaknya adalah ibarat Al-Quran yang berjalan. Dan dari situlah kita mempelajari agama ini secara bertahap. Dan bagaimana kita membesarkan anak kita untuk menuju soleh, begitu pun bertahap. Jika kita mendapatkan anak kita menjadi anak yang soleh, kita meninggalkan seorang anak-anak yang soleh, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dia mendoakan orang tuanya, maka dia dicatat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan inilah yang menjadi investasi akhirat bagi kita. Semoga Allah bukakan jalan bagi kita untuk memiliki anak-anak yang soleh. Dan jadi membukakan jalan bagi kita semua. Walaupun orang tua kita ada, ataupun yang sudah tidak ada, semuanya berharap untuk menjadi anak yang soleh. Karena apa? Kalau kita terus mendoakan orang tua kita, ada dan tiada, kita menjadi orang-orang yang dicatat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan tentunya akan dicatat menjadi anak yang soleh. Nah, kembali lagi dengan konsep soleh. Yang dimaksud dengan soleh di sini ini, apakah anak-anak yang baik saja, yang katanya tadi baik dan bermanfaat, menjauhkan dari keburukan? Tentunya tidak sesederhana itu. Ciri-ciri anak soleh itu harus ada dua. Yang pertama adalah seorang dikatakan soleh ketika dia memiliki bentuk kepribadian Muslim, Islam. Yaitu apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW, percaya dan memiliki keimanan seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjalankan ibadah dengan baik, melakukan sholat. Nah, setelah itu dia memiliki karakter kepribadian yang soleh, yang baik, yang bermanfaat seperti kita bicarakan tadi. Jika hanya memiliki karakter yang baik, sopan santun, tata krama kepada orang lain baik, namun sholatnya malas, namun tidak sholat, namun dia bermaksiat begitu banyak, ini belum dikatakan anak yang soleh. Soleh itu memiliki dua hal, bukan sekedar baik, tapi baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan beriman kepada Rasulullah SAW, kepada hari akhir. Melakukan sholat 5 waktu. Inilah ciri-ciri orang soleh. Jadi bukan sekedar orang berbuat baik. Nah, kalau orang berbuat baik, banyak berbuat baik. Anda ke Amerika ketemu orang berbuat baik di sana. Setiap pagi mereka lebih-lebih. Jalan pagi kita ketemu, dibilang, "Hei, apa kabar?" Ada yang menarik. Buya Hamka ketika dia pulang dari Amerika Serikat, dia berkisah.
Dia kaget ketika dia jalan pagi, olahraga di pagi hari. Di Amerika tuh orang masih mengatakan good morning, selamat pagi, how are you? Dan saya menyaksikan hal itu ketika saya tinggal di Amerika. Banyak sekali setiap pagi, paling 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 minim adalah tersenyum ketika berpapasan. Dia tersenyum, dia katakan how are you? Seolah-olah saya merasakan pada saat ini adalah bahasa universal. Orang-orang yang bangun di pagi hari selalu mengatakan how are you, selamat pagi. Seolah-olah. Namun ketika saya sampai di Indonesia, dan alhamdulillah sampai hari ini pun saya masih tiap hari berusaha jalan pagi. Saya melihat kemunduran yang luar biasa. Dulu saya masih berjalan pagi, yang saya ketemukan bukan anak muda, tapi orang tua. Itu masih bagus. Orang tua itu masih mengatakan selamat pagi. Tapi sekarang ini hampir semuanya, anak-anak muda banyak sekali yang berolahraga, barangkali karena COVID dan lain sebagainya. Tidak ada hampir satu pun yang tersenyum atau memberikan salam selamat pagi. Nggak tahu di daerah Anda seperti apa, tapi di daerah saya seperti itu. Dan orang-orang yang memberikan salam dan saya memberikan salam kembali atau saya memberikan salam kepadanya dan sama-sama kita terus-menerus memberikan salam hanya ada pada tukang-tukang sapu yang sudah tua. Itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Nah, kembali lagi. Di Amerika sana pun juga banyak kalau cuma orang berbuat berbaik hati terhadap sesama manusia. Namun kita berbicara orang-orang yang berbaik hati, bermanfaat bagi orang-orang lainnya, namun mereka beriman kepada Allah. Berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang-orang yang amanu wa amilus solihah. Aku beriman dan aku beramal soleh. Nah itu berbeda kan. Jadi kita berbicara tentang soleh. Anak soleh adalah orang-orang yang memiliki karakter kepribadian muslim, keimanan, dan memiliki amal menjadi orang yang berperangai baik, berbudi pekerti yang baik dan mulia. Tidak sekedar baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa ke sana, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang dikatakan pendidikan anak usia dini. Tarbiyatul aulad. Mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ini menjadi pembuka dari pembicaraan kita pada hari ini. Kita hampir habis. Saya katakan tadi, kalau kita bahas semuanya, nggak mungkin kita bahas sampai malam hari ini. Anda letih, lelah, tidak masuk ke dalam pemikiran, waktu kita bisa terbuang percuma. Tapi kita harus membuka kesadaran kita bahwa setiap muslim memiliki kewajiban, kesadaran terhadap keluarganya. Membina, berperan serta, dan tidak memberikan kepada yang lain dahulu, terutama bagi ayah dan ibu untuk berperan serta mendidik anak-anak yang soleh. Nah, di samping itu semuanya, kita nanti akan mempelajari bagaimana Rasulullah itu mendidik pada tahapan-tahapan tertentu ketika lahir, sebelum lahir, apa yang harus dilakukan. Inilah yang dikatakan milestone. Nah, event-event, titik tolak, saat-saat yang apa yang harus diberikan. Kita nggak bisa memaksakan kepada balita apa yang diemban kepada remaja. Begitu pula seorang remaja tidak lagi menjalankan apa yang dilakukan oleh orang balita. Nah itu tahap-tahap itu kita akan masuki pada pekan yang akan datang. Selanjutnya juga kita akan berbicara bagaimana di dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya di dalam Al-Quranul Karim, ada kisah-kisah yang menjadikan referensi kepada kita dalam mendidik anak kita. Kisah Luqmanul Hakim, seorang yang bijak yang bukan nabi, namun namanya dikenang, ajarannya diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita dan sebagai referensi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Luqmanul Hakim, bagaimana keberanian, keikhlasan, taatnya seorang anak Ismail kepada ayahnya Ibrahim. Dalam Al-Quran diajarkan itu semua. Dan tentunya referensi utama kita dalam ini semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita mendengar bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ya Ayyuhal Walad
kitab yang tipis, sederhana, namun penuh dengan muatan-muatan, ujaran-ujaran, ajakan bagaimana kita memiliki anak-anak yang bukan hanya soleh, tapi soleh dan berilmu pengetahuan. Nah, inilah menjadi referensi-referensi dalam kita dalam berbicara tentang anak yang soleh. Atau kita membaca lagi lebih jauh bagaimana details daripada milestone tersebut yang diajarkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berbicara khusus tentang itu semua. Yang mengajarkan kita bagaimana mendidik anak dengan baik. Satu persatu. Sehingga kita memahami bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Nah, Tuhfatul Maudud bi Ahkamul Maulud. Nah, itu kitabnya. Lalu ada juga yang kekinian, Ayat Al-Qarni, Falazatul Akhbar. Itu pun juga kitab sederhana yang membawa kita tercerahkan bagaimana mendidik anak. Di samping itu juga ada kitab-kitab atau buku-buku agama Islam yang begitu banyak jenisnya berbicara tentang Islamic parenting. Nah, hal ini menjadi referensi yang memperkaya kita. Tentunya dengan malam ini saya nggak mau terlalu jauh berbicara ke sana kemari. Saya fokus terhadap apa yang kita maksud dengan soleh, qurratu a'yun, dan tanggung jawab kita. Saya berharap daripada tiga hal ini kesadaran kita terbuka bahwa ya kita memiliki tanggung jawab. Lalu bagaimana tanggung jawab itu dijalankan. Nah, karena ada sedikit waktu lagi, saya ingin berbicara tentang bagaimana seorang itu menyiapkan diri kita itu agar kita akrab dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kitab kita, manual kita dalam kehidupan, kitab suci kita, yang kita baca, yang kita berusaha untuk menghafalkannya, memahaminya, mencintainya, dan kita hidup dengan itu. Namun itu kan seperti saya katakan semula tadi, memahami Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, butuh tahapan-tahapan. Nggak serta-merta kita bisa. Begitu juga dengan anak kita. Ada tahapan ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Ibunya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik yang dibaca oleh ibunya sendiri di waktu-waktu luang. Atau ketika dia mau tidur, dipasangkanlah tape CD untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran. Berharap keberkahan terjadi sejak di dalam kandungan ibunya. Ketika dia lahir, dijadikanlah ayat Al-Quran ini kembali lagi, entah ayahnya atau ibunya membacakannya. Lalu juga ketika dipasangkan tape untuk mendapatkan keberkahan mendengar Al-Quran sejak kecil terbiasa mendengar Al-Quran. Lalu setelah itu, ketika anak sudah beranjak untuk bisa sedikit demi sedikit berkata-kata, kita membiasakan dengan kata-kata yang mengingatkan kepada Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, dan lain sebagainya. Lalu kita mengingatkan juga, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia terbiasa. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang kita harus berikan kepada anak sejak dini. Dan ini nggak bisa diperankan langsung diberikan kepada seorang ustadz, mana bisa. Karena ustadz tinggal tidak sama dengan kita di rumah anak kita. Atau di rumah kita. Kita nggak 24 jam dengan mereka. Dan anak bayi pun nggak ada. Tidak lain peran sertanya hanya orang tua yang melakukan itu. Di rumah. Membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Agar anak itu terbiasa mendengar Al-Quran. Nah, ini kitab suci utama bagi kita sebagai setiap muslim. Petunjuk kita ada di situ. Keselamatan, untuk keselamatan dunia dan akhirat ada di situ. Kedekatan dan interaksi kita pun dibangun seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, pada banyak zaman sekarang ini kita punya gawai, punya komputer, punya laptop, punya tape, punya CD dan lain sebagainya bisa kita pasang untuk mendengarkannya kalau kita nggak bisa membacanya. Tapi kita punya tanggung jawab untuk bisa untuk mengajarkannya. Lalu kita ajarkan huruf hijaiyah pertama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ha. Kadang kita mengajarkan tanpa dia mengetahui bagaimana cara membaca. Tapi kita membiasakan dia untuk mendengar. Karena yang pertama kali datang kepada kita adalah mendengar dulu sebelum kita melihat dalam pendidikan ini. Nah,
memulai hafalan Fatihah, surat-surat pendek. Setelah itu ketika umur sudah beranjak di antara 2 tahun hingga 7 tahun, menjadi usia untuk membiasakan pengenalan Al-Quranul Karim. Tahapan ini sudah bisa membaca Al-Quran. Lalu lebih lagi, nambah lagi umurnya, sudah kita biasakan terus-menerus sampai 10 tahun, sudah bisa khatam Al-Quran pertama kali. Ini idealnya ya, idealnya. Kita semua mempunyai perjuangan, mempunyai tantangan, mempunyai responsibility atau kewajiban untuk bisa mengarah ke sana kalau kita belum bisa ke sana. Lalu, khatam Al-Quran. Nah, ini semua proses yang harus kita buka dengan membuka diri kita, sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam beragama, tanggung jawab sebagai ibu bapak, tanggung jawab sebagai seorang muslimin, tanggung jawab sebagai bagian daripada keluarga, bagian daripada umat Islam. Nah, jika kita bisa melakukan hal-hal ini semua, insya Allah apa yang dikatakan anak soleh yang kita harapkan akan terwujud. Insya Allah, pekan yang akan datang, kita akan mengkaji lebih jauh, lebih luas lagi, apa yang saya sudah katakan beberapa kali tadi, ketika anak kita lahir, apa yang akan kita lakukan? 7 hari apa yang kita lakukan? 40 hari apa yang kita lakukan? 2 tahun apa yang kita lakukan? 7 tahun apa yang kita lakukan? 15 tahun apa yang kita lakukan? Setelah itu menikahkan. Nah, itu milestone-milestone yang akan kita hadapi pekan yang akan datang. Insya Allah, Allah perjumpakan kita kembali, kita membahas ini semua satu persatu. Ahkam-ahkam ini. Lalu kita juga mempelajari nantinya bagaimana metode-metode para ulama. Seperti saya sebutkan tadi, bagaimana Imam Al-Ghazali mendidik, bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mendidik. Nah, bagaimana Aid Al-Qarni yang kekinian memberikan nasihat-nasihat. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga ini semua memperkaya kita, menambah wawasan kita, memotivasi kita, memperbantu kita memiliki anak-anak yang soleh insyaAllah ta'ala. Maafkan saya jika ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga Allah membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan saya terus menasihatkan sama-sama kita untuk jaga jarak, pakai masker, dan juga untuk bercuci tangan. Walaupun bagaimanapun yang keadaan kita hadapi, jengah, jenuh, letih, mau marah, nggak kuat dengan keadaan harus di rumah, kita harus bertahan karena penyakit ini ada dan kita harus menjaga diri kita. Kita menjalankan sunnah, menjaga diri kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita manfaatkan akhir pekan yang ada ini nanti dengan berolahraga dan beribadah dan saling menasihati di antara keluarga. Dan saya berterima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga semuanya dikaruniai banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki, diberikan jadi orang-orang yang bermanfaat bagi muslimin dan muslimah lainnya. Alhamdulillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah alladzi wa natubu ilaik. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wa rizqik wa maghfiratik. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa ya musharrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma atina sihah wal afiyah wa jamil muslim sihah wal afiyah. Kulana sihah wal afiyah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.